Oke guys, sekarang kita akan menuju ke Astagede Kawali, Astagede Kawali. Kita berangkat pagi ini, mudah-mudahan bisa sampai sekitar 2-3 jam. Oke, kita dari ini akan menuju ke arah timur. Oke guys, sampai ketemu lagi di spot berikutnya. Oke guys, sekarang kita udah mulai menuju ke arah Nagreg ya. Di jalanan yang tadi bilang ini cukup pelan sampai itu biasanya sih agak sedikit tersendat ya. Tapi pagi ini alhamdulillah ini ada sedikit lengah ya, kita bukan. Oke, kita nanti sambung lagi di spot berikutnya ya. Halo guys, kita sudah sampai di tempat tujuan di Astagede Kawali. Sekalian lihat sendiri ini sekitarnya begitu tenang dan senyap ya. Ya guys, banyak ada keraknya di sini. Dulu ke sini. Sana dulu. Assalamualaikum sampurasun. Jadi tiket masuknya tadi hanya 6.500 per orang ya. Tempatnya masih asli ini. Prasasti 1, Prasasti 1-2 dulu, Mam. Iya, ini kan daerah agak jauh sih ya. Nah, ini Prasasti 1 ya. Ini bisa dilihat. Oke, ini prasasti yang kedua.
Di sini menyebutkan yang bertapa di Kawali ini adalah yang berbahagia Prabu Raja Wastu yang bertata di kota Kawali, yang memperindah Keraton Surawisesa, yang membuat parit di sekeliling ibu kota, yang mensejahterakan seluruh negeri. Semoga ada yang kemudian membiasakan berbuat kebajikan agar lama berjaya di dunia. Jangan dirintangi, janganlah diganggu, yang memotong dan hancur, yang menginjak akan roboh. Jadi ini prasasti menceritakan punten Oke, kita ke prasasti yang ketiga. Assalamualaikum punten pilihan kalangkungan katincak punten pisan. Oke, ini Bapak prasasti yang ketiga yang kalau diartikan adalah semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membersihkan diri, berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Jadi ini pun sama ditulis dalam huruf Sunda kuno ya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini banyak batu, ini berupa makam atau mungkin makam ya, Mam? Makam ya ini ya. Banyak batu-batu di sini makam. Jadi kita harus berhati-hati jangan sampai melangkahi makam-makam beliau. Sini, Mam. Sini itu sana. Ke sini lah muter. Ya. Oke, di sini adalah batu Panjandingan, tempat disemayamkannya Abu Jasad Mahaprabulingga Buana yang gugur di Palagan Bubat. Palagan Bubat terjadi pada hari Selasa Wage tanggal 4 September 1357. Jadi ini adalah Prabu Wangi yang disebut dengan Prabu Wangi yang pertama ya. Prabu Wangi ada yang sebagian menyebutkan bahwa itu disebutkan untuk Prabu Lingga Buana, ada juga yang menyebutkan untuk Prabu Wangi itu sebagai sebutan untuk Prabu Niskala Wastu Kancana. Tapi siapapun itu, bahwa beliau-beliau ini adalah karuhun kita semua orang Sunda yang punya harga diri yang tinggi. Jadi beliau tidak pantang menyerah pada saat diserang oleh kerajaan Majapahit waktu itu, yang akan melukai harga diri beliau. Beliau memilih untuk pati di Bubatnya. Assalamualaikum ya ahlul kubur yang dan ke satu lagi Mam sana. Dan ini adalah tempat disemayamkannya Abu Jasad Prameswari Dewi Lara Rinsing yang gugur di Palagan Bubat juga, sahabat guys. Jadi beliau adalah istri dari Prabu Lingga Buana yang ikut ke Bubat pada saat itu, tujuannya untuk menikahkan putrinya ke Prabu Hayam Wuruk. Namun di satu sebab terjadilah soal perselisihan ya antara Gajah Mada pada saat itu dengan pasukan ataupun rombongan dari kerajaan Sunda Galuh ini.
Assalamualaikum ya ahli kubur. Oke guys, satu lagi di sini. Ini ada batu panyandaan, batu pangentengan, dan batu panjanungan. Kita lihat. Nah, di sini ada, kalau kita lihat, ada makam yang panjang ya, guys. Ini adalah makam Pangeran Usman, penyegar agama Islam di wilayah Kerajaan Galuh. Beliau itu merupakan utusan dari Kesultanan Cirebon. Assalamualaikum ya Allah kubur, sampurasun. Makna dari makam panjang ini sebetulnya hanya simbolik, bukan berarti beliau ini panjang atau tinggi seperti ini, tapi merupakan simbol beliau meluruskan jalan menuju keislaman. Sebentar kita tamassul dulu ya. Nah, di sini ada makam dalam Adipati Singacala yang penyebar agama Islam utusan dari Cirebon di sini. Assalamualaikum ya ahli kubur, sampurasun. Rumah kamu tawasul. Ya Rabbi yang sawaja. Masih di on ini? Masih. Oke guys, sekarang kita lihat di tempat ini ke Batu Palinggih, Korsi. Nah, itu tempat sebetulnya penobatan raja-raja dahulu ya. Semasa 7 generasi itu selalu dinobatkan di sini di batu ini, termasuk Prabu Jayadewata ya, atau yang kita kenal Prabu Siliwangi, yang berkuasa di Pakuan Pajajaran dari tahun 1482 sampai 1521. Nah ini, jadi ini adalah yang disebut Batu Korsi atau Pangsalikan, di mana di sini tempat dinobatkannya para raja Galuh zaman dahulu selama 7 generasi raja-raja yang berkuasa. Nah, di sini termasuk Prabu Jayadewata atau yang kita kenal dengan Prabu Siliwangi. Jadi batu ini awalnya adalah satu lembar ya, batu lurus. Namun karena adanya mitos yang menyebutkan bahwa kalau batu ini bisa diangkat bakal membawa rezeki bagi yang bisa mengangkatnya. Jadi beberapa kali terjadi cara mengangkatnya yang tidak benar mengakibatkan batu ini menjadi pecah ya. Dan semenjak saat itu tempat ini ditutup agar tidak lagi orang berpikiran bahwa datang ke sini harus untuk mengangkat batu ini. Padahal sebetulnya itu tidak betul.
Dan batu yang berdiri di atas itu kemungkinan pada saat sandaran para raja pada saat dinobatkan ya. Jadi kalau kita disebutkan di sini tempat penobatan di wastu para raja-raja Sunda Galuh di Kawali. Raja terakhir yang dinobatkan di batu ini adalah Prabu Siliwangi sewaktu menerima tahta kerajaan Galuh Pakuan tahun 1482. Itu yang saya sebut tadi, Prabu Jayadewata. Dan satu lagi, ini adalah batu tapak. Terdapat 45 kotak beserta puluhan titik-titik lubang berfungsi sebagai media palindangan atau kalender Panatanangsa. Telapak kaki dan tangan milik Mahaprabu Niskala Wastukancana. Jadi seperti ini guys. Kita lihat coba dari arah depan. Nah, itu merupakan tapak dari Prabu Niskala Wastukancana, tapak dan tangannya ya. Kenapa kok bisa sampai muncul tapak ini? Ini merupakan tanda bahwa beliau itu merupakan orang yang bukan sembarangan orang ya, yang bisa memahat batu secara langsung dengan fisiknya. Ini juga bisa dilihat dari prasasti batu tulis yang ada di Bogor, sama ada tapak, dan beberapa tempat lagi seperti di Jampang itu ada satu batu yang ada juga tapaknya di situ. Suasana alamnya masih cukup asri ya. Oke guys, kita sekarang menuju ke alun-alun Surabaya Sesa dan mata air Cikawali. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sini masih sangat lebat ya guys, sangat asli. Jadi tadi juga kita kedengaran ada beberapa suara hewan liar di sini.
Suasana alamnya masih cukup asri ya. Ini dulunya bukan sungai, mungkin ada airnya ya, Mam. Dan dulu ini dikasih pagar ya, mungkin sekarang sudah mulai dibuka gini, tapi mengganggu situsnya sendiri. Pasanggerahan, coba nanti kita lihat. Sekarang kita ke Cikawali dulu, ke kanan dulu. Nih, jadi di sini adalah Cikawali, di mana ini merupakan tempat mandi keluarga keraton. Masih sangat asri tempatnya ini ya guys. Ini dia, ini yang dinamakan Cikawali, tempat mandi para anggota keluarga kerajaan tuh di sini. Coba lihat. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi sini sudah terlihat ini udah disengket ya, supaya tidak terjadi longsor. Jadi udah disengket-sengket ini. Airnya jernih ya Baraya. Udah ditanaman ikan sekarang. Jadi seperti ini adalah disebut Cikawali. Jadi ini dari mata air langsung ya. Airnya sebetulnya cukup jernih ini. Dari tanaman ikan di sini ya. Jalannya udah bagus ya, ini udah dipakai semen kayak gini jadi tidak licin, dan batu-batunya udah pakai kawat ini supaya tidak terjadi longsor ya Bara ya. Assalamualaikum. Belok kanan ke Pesanggerahan, Mam.
Kita sekarang ke Pasanggerahan. Pasanggerahan itu berarti tempat istirahat gitu ya. Ya, Bang. Suasananya sangat sejuk. Mungkin ini dirawat seperti kondisi asli zaman dulu ya ini. Itu apa memesan Bang? Air apa ya? Sawah. Oh, sawah. Oh, ini Pasanggerahannya. Oh, ini Pak. Guys, yang disebut Pasanggerahan. Pasanggerahan. Nah, ini cuma ini Pasanggerahan emang asli atau emang buatan dari pemerintah setempat gitu ya. Saya udah lihat pun di sini bukan kayu ini ya, semen. Jadi tempat untuk istirahat saja. Tapi mungkin zaman dulunya ada, tapi sudah dipugar mungkin karena termakan usia. Hanya sisa-sisanya saja. Bisa kita lihat jalannya pun ada 2 cabang ya. Ada yang dari arah kita tadi masuk dan ada arah dari sini juga. Ya, kita balik lagi. Jadi kemungkinan ini mungkin dulunya adalah Pasanggerahan atau tempat di mana keluarga kerajaan rehat di sini setelah mandi di sana yang tadi di Sikawali. Mungkin di sini beliau-beliau ini beristirahat di sini. Di sini ada beberapa akses jalan ya. Ya, di sini banyak sekali batu-batu besar. Ini mungkin ke zaman dulu kemungkinan ini berupa sungai ini mungkin ya di sini. Sungai ini ya. Iya betul. Jadi ini banyak-banyak batu besar. Ini yang menjadi alasan kenapa prasastinya ditulis di atas batu ya. Karena kamu belum mengenal kertas ataupun mungkin belum mengenal tradisi daun lontar ya. Jadi para leluhur kita menulisnya di atas batu ya. Cuma yang jadi pertanyaannya adalah pada saat beliau-beliau itu menulis pesan atau kayak seperti berita di atas batu, apakah itu ditulis langsung menggunakan tangan atau menggunakan alat. Tapi kalau kita lihat tadi tulisannya, kalau kita menggunakan pahat ataupun benda keras lainnya itu sepertinya tidak serapi seperti itu. Ini udah masuk waktu lohor ya guys, cuma zuhur ya, zuhur ya mah. Tapi suasananya begitu asri, tenang, sejuk, terutama sejuk. Nah hari ini mungkin karena waktunya kita merayakan Idul Adha, jadi
sedikit pengunjung datang ke sini hari ini. Atau mungkin siang nanti, kita nggak tahu. Di sini masih banyak kera ya, guys. Jadi hati-hati juga kalau misalnya memberi makanan, jangan sampai justru menjadi bahaya buat kita sendiri. Tuh banyak sekarang, Mam. Tuh. Dilihat banyak sekali kera ya berkeliaran, satu keluarga atau mungkin lebih ya ini.